kita bahas menu utama yaitu cinta segitiga antara Inter, Lukaku, dan Marcus Thuram. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin di Ngomin. Alright guys, kali ini sorry kemarin aku absen karena ada kesibukan yang tidak bisa aku tinggal. Hari ini kita akan bahas update dan salah satu update juga yang sangat menarik untuk diulas secara agak mendalam. Tapi kita mulai dari update yang ringan-ringan saja dulu. Pertama, ini kemarin setelah panas ini soal Inzaghi out, kemudian Toto Inzaghi berhasil mengangkat Inter dari krisis. Kemudian sekarang Maurizio Sarri, ternyata AC Milan dan Inter Milan mempertimbangkan untuk mengontrak Maurizio Sarri musim depan. Tapi kemudian muncul perkembangan bahwa mungkin tidak sampai musim depan Sarri akan dikontrak oleh AC Milan, atau karena kan kita sudah sama-sama tahu ya Milan itu lagi ngehe performanya, mungkin saja Pioli akan dipecat pertengahan musim. Kemudian ada yang namanya pelatih interim, barulah musim depan Sarri akan dikontrak oleh AC Milan. Nah, Inter Milan juga tertarik, cuman melihat performa Inter di bawah Inzaghi yang semakin stabil dan semakin bagus, aku sih ngelihat ini kemungkinan kecil, kecuali nanti tiba-tiba 5 pertandingan terakhir Inter kalah terus, bisa jadi. Tapi kita lihat saja. Aku masih dengan pendapatku saat ini dengan skuad seperti ini Inzaghi adalah pelatih terbaik, karena kalau ganti pelatih, skema baru lagi, adaptasi lagi, itu sih kalau menurutku. Kemudian Sampdoria nih, aku kasihan Sampdoria. Kita kan kawan-kawan pasti sudah tahu ya, kita kan menghadapi Sampdoria di tanggal 14 dini hari. Tahu-tahu mereka itu sudah terngehek-ngehek di zona degradasi. Dia peringkat 2 dari bawah. Dan lawan Inter Milan, 6 pemain mereka cedera. Jadi ini benar-benar kesempatan untuk Inter Milan mencoba memberikan start kepada Brozovic dan Lukaku. Ini benar-benar sempurna. Kalau mungkin lawannya kuat, mungkin Inzaghi nggak berani kan mau pakai yang sudah terbukti dan teruji gitu loh. Jadi ya ini kesempatan banget. Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Dejan Stankovic, mantan legenda kita, tapi business is business. Nah, kemudian ini ada yang sentilan dari Roberto Sosa, ini mantan strikernya Napoli zaman tahun 2000 berapa, 2003 atau 2004. Dia bilang gini, I don't understand how Inter Milan can still think they are in the Serie A title race. Ini agak sombong, tapi ya sulit dibantah memang. Terjemahannya itu, aku nggak paham bagaimana Inter masih berpikir bahwa mereka masih ada di perburuan Scudetto. Ini merujuk kepada karena ini sudah jauh banget. Selisih poinnya jauh banget, itu satu. Terutama kedua, performance wise, secara performa memang Napoli ini bagus banget dan tidak terlihat tanda-tanda mereka akan kesandung gitu. Ingat loh, mereka nggak cukup kesandung sekali 2 kali aja, tapi mesti kesandung at least 5 kali. Itu kalau kesandungnya 4 kali itu harus kalah. Kalau dicampur seri itu mereka mesti kesandung berapa? 9 kali atau 10 kali. Susah bro. Jadi ya gondok, tapi ya memang gitu. Mau gimana lagi. Kemudian kemarin ada yang nanyain kabar Mavropanos gimana. Dia masih inilah standar komentarnya. Saya bahagia di Stuttgart, but kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ini ya standar, makanya dia nggak bilang terlalu aku mau pindah supaya tidak ada drama, tapi juga dia tidak menutup kemungkinan akan pindah. Ya gitu deh, makanya aku nggak bikin konten tentang itu karena memang masih stuck ininya. Prioritas Inter itu masih Hakan, kemudian Hakan udah kelar baru Bastoni. Hakan ini sudah menjadi salah satu pilar Inter. Kan kemarin ada yang bilang, wah Hakan sekarang greedy, dia minta 6 juta. Hey, 6 juta untuk sekelas Hakan Calhanoglu itu murah, Pak.
Murah. Di tim random tim di Premier League, pemain sekelas Hakan ini 10 juta sudah dapat. Cuma aku nggak ngerti kenapa nggak banyak yang mencoba membeli Hakan Calhanoglu. Mungkin ini yang kemarin ada muncul kan, Bastoni kan juga dia minta 6 juta. Terus ada yang komentar, aduh nggak pantas ini Bastoni, masa dari 3,5 juta langsung loncat 6 juta. Kita bukan melihat dari loncat dari 3,5 jutanya, tapi lihat performa dia, impact dia terhadap permainan tim, dan market value dia. Hakan ini umurnya udah 28 tahun. Jadi sudah di masa keemasannya. Kita tidak bisa mengharap Hakan akan melompat dalam level performa lebih hebat dari ini lagi. Sedangkan Bastoni dia tuh baru 23 tahun. Mungkin udah mau 24 tahun ya. Itu belum masa keemasan. Biasanya masa keemasan itu mulai dari 25-26. Jadi kita bisa berharap bahwa Bastoni ini akan menjadi lebih hebat lagi daripada yang dia tunjukkan sekarang. Sedangkan sekarang saja dia sudah sangat bagus. Bukan hanya di bertahan, tapi di fase menyerang juga. Dan ini sangat langka, trade yang sangat langka dimiliki oleh center back. Center back yang bisa kirim umpan langsung ke jantung pertahanan itu sangat langka. Di Inter sekarang yang bisa ikut build up kan ya Acerbi. Tapi Acerbi kan sebatas umpan-umpan pendek saja. Skriniar apalagi, Skriniar waktu ini dia kasih assist ke Lautaro kan, gol yang lawan Milan itu kan ya one in a million, satu di antara sejuta kesempatan dia bisa kasih itu. Tapi yang rutin memberikan umpan-umpan semacam itu adalah Bastoni. Jadi menurutku kalau Bastoni minta 6 juta itu sudah murah, apalagi dengar-dengar antara Inter dan Bastoni, kemungkinan Inter dan Bastoni akan sepakat di sekitar antara angka 5,5 sampai 6 juta. Itu murah banget menurutku. Jadi ya nggak perlu khawatir, jangan ngata-ngatain Bastoni. Kemarin ada, Bang, katanya Bastoni mau nyusul Skriniar. Aku nggak ngerti maksudnya nyusul Skriniar gimana, nyusul Skriniar ke PSG. Nggak. Negosiasi antara Inter dan Bastoni itu berjalan dengan baik. Bastoni bilang sangat happy di Inter. Jadi ya aku nggak ngeliat ada berita yang menunjukkan sebaliknya. Gitu. Jadi kawan-kawan yang bilang nyusul Skriniar itu sumbernya dari mana aku nggak tahu. Coba di komen ya. Oke, next. Nah, ini tentang Dybala dari Ivan Sassaroni. Ini jurnalis Itali. Dia bilang adalah jika saja Inter tetap menjalankan rencana semula mengambil Dybala, maka kita saat ini akan bersaing toe to toe. Toe to toe itu artinya bersaing bahu-membahu dengan, bukan bahu-membahu, aku lupa, pokoknya bersaing ketat dengan Napoli memperebutkan Scudetto. Karena satu, Dybala itu memang performanya luar biasa di bawah Mourinho bersama Roma. Dia sudah mencetak 7 gol tapi dari 15 kali penampilan, sedangkan Lautaro Martinez 12 gol dari 21 penampilan. You do the math. Itu pertama. Di sisi lain kita mengorbankan Dybala demi minjem Lukaku. Tahu-tahu Lukaku setengah musim lebih nggak bisa dipakai. Sekarang baru Lukaku akan melakukan penebusan. Kita lihat saja. Jadi ya memang aku agak setuju juga sih. Kalau saja kita ngotot ngambil Dybala, mungkin hasilnya akan berbeda. Mungkin loh ya, belum pasti juga. Oke, sekarang adalah kita bahas menu utama, yaitu cinta segitiga antara Inter, Lukaku, dan Marcus Thuram. Oke, stop dulu sebentar. Kita mau adakan undian giveaway yang edisi lalu. Langsung saja. Ini adalah video yang dimaksud. Aku sudah sangat jelas. Syaratnya ada 2, yaitu terdaftar sebagai member Ngomin. 2, memberi komen di video ini. Ini dia videonya, sudah jelas banget. Jadi tidak semua komen ini bisa aku masukkan sebagai peserta undian, karena ada 2 kan, komen dan member. Alright, dari ini sudah aku sarikan, sudah aku filter. Jadi di antara komen ini yang masuk undian adalah member Ngomin. Sudah aku masukkan semua namanya di Wheel of Name. Langsung saja supaya tidak terlalu lama, supaya tidak terlalu banyak bacot, langsung kita putar untuk mencari pemenang. Langsung saja, ini namanya sudah aku filter, sudah aku masukkan di Wheel of Name. Jadi selanjutnya ini benar-benar diundi oleh websitenya ya. Aku tidak ada sama sekali mempengaruhi hasil keputusan. Oke, langsung. Boom.
siapakah yang iya. Pitoy setengah. Oke, nanti siapa tahu Pitoy nggak nonton di sini, aku akan balas juga komen yang bersangkutan di videonya langsung. Alright. Jadi begini Pak. Inter, satu-satunya jalan Inter bisa mengamankan Lukaku itu adalah kalau Chelsea mau meminjamkan Lukaku dengan harga diskon. Kemarin kan kita ngambil Lukaku itu kalau nggak salah 12 juta apa 9 juta aku lupa. Nah Inter minta kalau mau pinjam lagi lebih sedikit dari ini, lebih murah lagi. 2, gaji Lukaku lebih rendah lagi, dia akan dikasih 8 juta. Sedangkan sekarang situasinya adalah Chelsea merencanakan overhaul. Overhaul itu artinya perombakan besar-besaran. Jorginho sudah di Depak, kemudian siapa lagi ya yang mantan pemain Inter itu di ujung lidah tapi aku lupa. Pokoknya itu juga ada rencana akan gini. Kante akan ditawari perpanjangan kontrak, tapi kalau dia nolak akan dilepas juga. Dan Lukaku, nah kemudian masalah berikutnya adalah Lukaku itu mungkin akan dijadikan bagian dari penawaran Chelsea terhadap Osimhen. Ini jelas lebih menarik dibandingkan dengan Inter yang sudah cuma minjem, minta diskon lagi. Sedangkan Osimhen ini, aduh aku ngeliat aku nggak ngeliat musim depan Osimhen itu masih ada di Napoli. Udah hampir pasti dia akan ke Liga Premier atau Liga Spanyol. Tapi saat ini peminatnya paling banyak di Liga Inggris. So, Inter sangat berat untuk bisa mendapatkan Lukaku kembali di musim depan. Itu satu yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, Marcus Thuram. Ternyata Bayern Munchen mengundurkan diri dari perburuan Marcus Thuram. Dia akhirnya memperpanjang kontrak atau menawarkan perpanjangan kontrak ke Choupo-Moting. Kayaknya sekarang sudah disetujui. Jadi ya kemungkinan saingan Inter untuk mendapatkan Marcus Thuram itu sudah berkurang. Ditambah lagi saingan Inter itu adalah AC Milan, sehingga motivasinya bertambah kan. Kalau AC Milan itu kan sekarang strikernya 30 plus, ada yang 41 bahkan si Lord itu. Jadi kemungkinan AC Milan akan habis-habisan untuk ngambil Marcus Thuram. Kalau AC Milan dapetin Marcus Thuram, jelas kekuatan mereka akan bertambah pesat. Nah, Inter konon menawarkan gaji gross itu 10 juta terhadap Marcus Thuram. Karena apa? Karena Marcus Thuram itu gratis. Makanya Inter berani ngasih gaji gede. Marcus Thuram gratis. Kemungkinan nanti 1 atau 2 musim akan dijual. Namanya pemain gratis dijual 20 juta aja udah dapat untung kan. Jadi ya kalau mungkin ada yang bilang, kenapa kok Marcus Thuram pemain baru dikasih gaji gede? Kan gratis. Itu, atau kalau tidak dikasih gaji yang 10 juta mungkin nanti akan dikasih signing bonus yang besar. Kemungkinan kalau situasi seperti ini yang aku lihat sih peluangnya lebih besar Marcus Thuram yang join Inter dibandingkan Inter ngambil Lukaku. Enggak sih kayaknya, kecuali ada perkembangan yang lebih lanjut. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Ada situasi yang harus aku urus sekarang juga. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.